kuliah di mana? Kenapa sih harus memilih universitas atau harus kuliah? Kerja dulu kali ya. Gue masih SMA, masih kelas 11 gitu ya. Jurusan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Radio Student Council Aljabar. Kali ini kita kedatangan tamu bernama Kak Abda. Halo Kak Abda. Halo semua, aku Abda Rijalu Aqua. Umur, hobi, Umur penting banget kayaknya sih. bapak. Ya udah, umur 17 tahun. Untuk hobi sendiri, aku itu hobi menggambar ya, bidang seni. Kira-kira gambar yang sejenis apa tuh? Ya gambar-gambar, kalau kalian tahu mungkin apa anime gitu ya, atau mungkin kayak kartun-kartun Jepang gitu ya, pokoknya style-stylenya begitulah gitu. Memang passionnya di situ. Passionnya di situ. Oke, kali ini kita akan bahas tentang kuliah di mana sih? Jul, aku mau nanya nih. Kamu udah kepikiran kuliah belum sih? Jujur untuk saat ini sih belum. Belum. Emang belum tahu mau di negeri atau swasta jurusan apa belum? Belum kepikiran sama sekali. Wah, oke. Pas banget nih sama tema yang kayak gini. Kita akan membahas, judulnya adalah Belum Lulus Sudah Bingung. Oke. Karena jujur sih, kebanyakan anak-anak SMA tuh suka ditanya kayak kamu mau kuliah di mana, kamu mau jurusan apa, tapi kita belum kepikiran ke jenjang berikutnya karena kita masih SMA. Karena kita masih memikirkan materi apa yang kita mau belajar di SMA. Itu. Nah, teman-teman semua, ada yang beda nggak sih dari Raskas sebelumnya dengan yang saat ini? Ada yang beda nggak ya menurut Tim? Ada sih. Apa Kita rasa ini kita akan lebih sering update di Spotify, di YouTube maupun di sosmed-sosmed lainnya seperti ya di Instagram juga lah. Banyak. Oke, kita kembali lagi ke topik awal ya tentang perkuliahan. Boleh. Oke, Abda, Ya. untuk pertama, kenapa sih harus memilih universitas atau harus kuliah? Kalau menurut aku sendiri ya, jadi ini awalnya itu ketika aku kelas 9, kelas 3 SMP, itu aku belum kepikiran tuh yang namanya pengen kuliah kemana atau pengen lanjut pendidikan atau enggak setelah lulus. Nah, tapi ketika kelas 10 sudah lulus SMP, sudah masuk kelas 10 yaitu kelas 1 SMA ya. Nggak kepikiran buat kuliah. Ya, di situ aku kepikiran tuh kayak aduh ini tiba-tiba udah SMA aja waktu kayak cepet banget berlalunya. Iya, cepet banget berlalunya terus kayak ini harus udah mikirin nih nanti masa depan mau kayak gimana, mau kuliah atau enggak. Dan awalnya itu aku mikirnya kayak kerja dulu kali ya gitu. Soalnya yang kalian tahu sendiri gitu ya, untuk kuliah sendiri kan butuh biaya yang sangat besar gitu. Bener-bener sih. Biaya yang besar kayak Walaupun beasiswa pun paling ada juga biaya tambahannya. nah itu Cuman dia diskon juga. Cuman diskon. diskon. Dan itu pun kalau misal mau nyari beasiswa yang full funded gitu ya, yang biayain penuh, itu pun pasti persaingannya sangat-sangat ketat gitu ya. Iya. Jadi kemungkinannya kecil tapi tetap berusaha lah. Jadi ketika itu pengen berpikir untuk kerja dulu, tapi pas dari orang tua bilang kuliah aja dulu, nanti biaya mah Baru kerja. belakangan gitulah. Karena Atau mungkin pasti orang tua ngomong pendidikan tuh nomor satu. iya, pendidikan Selalu nomor dia satu. ngomong kayak gitu. Selalu nomor satu. Dan kenapa universitas ya? Karena itu penting untuk masa depan. Pertama, kayak bukan cuma ngejar gelar ya untuk universitas ini, kita juga membuka banyak peluang di masa depan. Kayak untuk pekerjaan itu apa namanya? Ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan minimal banget S1 lah. Bener-bener. Tuh. Jadi kayak membuka peluang banget di masa depan gitu. Ya kurang lebih gitulah. Tapi ada nggak sih Pak Abda perubahan passion? Jadi misal kayak aku nih, contoh aku deh. Nah, Aku tuh pas kelas 9 mikir kayak kuliah di mana? Oh, terus aku mikir nih, oke aku ahlinya di IT. Oke, aku di IT. Tiba-tiba pas kelas 11 aku berubah. Kayak
aku tiba-tiba kepikiran bisnis. Oke, aku mau bisnis gitu nggak sih? Pernah kepikiran perubahan passion gitu nggak sih? Kalau perubahan passion ya, nih gini aku cerita dulu nih. Jadi dulu itu ketika ingat zaman-zaman COVID itu, ya zaman-zaman COVID itu tuh awal mula aku terjun ke dunia seni fashion. Oh. Nah itu di situ. Jadi ketika belajar dari rumah itu untuk mengisi waktu luang setelah kelas online itu aku diisi dengan menggambar gitu kan ya. Ada banyak kertas kosong ketika itu tuh. Jadi kayak ada kertas kosong nih, iseng gambar lah gitu gambar gitu. Sampai akhirnya jadi sebuah hobi gitu. Hobi, iya. Jadi sebuah hobi, jadi sebuah passion. Itu awal perawalannya kamu bisa menggambar. Iya di situ dan sampai sekarang pun masih. Jadi sempet sih kayak ada perubahan berpikir untuk nyoba hal baru gitu ya, nyoba hal baru. Iya. Kayak kayaknya dunia IT gitu tadi tuh aku juga sempat tertarik ke dunia IT gitu ya. Dunia IT kayaknya bagus nih, terus juga ke depan ini kan teknologi kan makin maju segala macam, pasti ilmu IT, teknologi itu sangat dibutuhkan gitu kan ya. Jadi kayak sempat kepikiran, cuman ketika nyoba gagal lagi, akhirnya ya udah balik lagi ke passion awal gitu, menggambar. Dan sampai sekarang Ngomong masalah teknologi juga bener sih, yang maksudnya kalau perubahan zaman kan dulu kita kalau gambar poster tuh di kertas kan. Iya. Sekarang kan udah ada namanya poster digital. Kita poster digital di tablet lah, di HP pun bisa kan untuk gambar. Iya begitu. Untuk perubahan passion sampai sekarang sih masih stay gitu ya di passion seni. Memang personalitinya di situ ya. Iya. Ada nggak personality kamu apa? Kamu bisa gambar? Gambar sih bisa. Gambar apa? Gambar rumah, gambar gunung bisa. Gambar ini yang dua gunung di tengahnya matahari yang ada sawah. Ada jalan, Basic sawah. banget gitu mah. Itu juga bisa. Cuman saya emang nggak tertarik banget sih buat yang gambar gitu. Oke. Emang tiap orang tuh ada minat bakat sendiri ya. Iya. Masih nyari passion sendiri sih saya juga. Emang harus dicari sejauh sebelum kuliah. Iya sih, buat menentukan juga senang di bidang apa, buat masuk kuliahnya juga jurusan apa gitu ya kan, Benar. tergantung sama passion kita gitu. Oke, tadi pertanyaan pertama udah masalah passion ya di kuliah. Iya. Kedua, segmen kedua ini adalah kenapa sudah mulai mikir masalah kuliah di kelas 11? Kira-kira kenapa tuh? Karena ya mau gimana lagi harus dipikirin mulai dari sekarang. Maksudnya kelas 11 ini Biar tuh kan nggak kaget kan? Iya, biar nggak kaget. Kayak kelas 11 ini kan masa-masa yang dimana udah hampir mau mencapai kelas 12 yang dimana kesibukan itu udah mulai terasa gitu ya. Benar. Apalagi waktu sekarang terasa cepat. Tadi aku bilang juga kan waktu terasa cepat. Jadi ya udah harus mulai mikirin lah gitu lah, daripada nanti ketika udah kelas 12 tahu-tahu kita baru kepikiran, oh iya nanti abis ini mau kemana ya, dan itu bakal bingung sendiri. Aku punya beberapa teman gitu ya, beberapa teman yang baru kepikiran pengen kuliah itu kuliah tuh. pas kelas 12. Iya. Dan mereka kayak nyesel ketika pas udah lulus tuh, mereka nyesel katanya, aduh kenapa gua nggak kepikiran pas sebelumnya ya, dari jauh-jauh hari, jadi kelas 11 atau 10 mungkin gitu kan ya. Jadi ya kenapa harus kelas 11 atau mungkin sebenarnya nggak harus kelas 11 ya. Iya. Kalian mau mikir dari SMP mungkin atau Bener-bener. mungkin Kalau aku pribadi pun aku mikirin kuliah dari kelas 8, dari kelas 9. Tuh. Itu pun perubahan passionnya tuh jauh-jauh banget. iya justru Kayak dari IT tiba-tiba ke seni, tiba-tiba ke bisnis. Itu aku juga begitu. bagus itu, maksudnya kayak Cari jati diri kan. iya, kalau misalkan kita udah mikirin dari jauh-jauh hari gitu, kita jadi lebih banyak persiapan, terus lebih banyak Dengar mungkin guys. pengalamannya gitu ya, pengalamannya lebih banyak, kayak ada saat kita jatuh nanti kita coba lagi, ulang lagi, atau mungkin ganti ke jalur lain, ke passion lain atau gimana, itu pokoknya harus dari jauh-jauh hari lah dipikirin begitu. Karena memang kelas 11 itu masih banyak kesempatan untuk mencoba ya. Masih banyak banget. Apalagi yang kelas 10 nih teman-teman ya. Kelas 10 bener. Iya ya, saya juga kelas 10 ya. harus coba explore gitu. Iya, jadi di kelas 12 ya Bahkan kalau bisa lebih kritis lagi dari SMP guys. Mikirin dari kuliah tuh dari SMP. Itu kalau udah kepikiran ya. Iya. SD. Kayaknya memang enggak deh. Oh enggak ya. Oke. Oke, lanjut ke segmen 3 nih. Gimana sih cara kamu itu milih jurusan itu kayak gimana sih? Nah, kalau untuk milih jurusan sih, nih, jadi ketika seseorang mau memilih suatu tujuan
mau kemana gitu ya. Itu kan pasti ada beberapa faktor yang menyebabkan pilihan tersebut dipilih. Maksudnya kayak misal mungkin dia milih ini karena passionnya di situ, Benar-benar. atau dia mungkin milih di situ karena disuruh orang tuanya, atau mungkin karena memang jurusan itu tuh yang lagi rame, lagi populer gitu ya. Ya. Jadi kayak ini tergantung masing-masing individu ya untuk memilih jurusan ini, nggak dipatokan ke satu metode. Misal, oh ini metode paling ini, enggak. Itu tergantung individu ya. Iya benar. Kalau aku sendiri passion sih. Kalau aku sendiri passion. Jadi waktu itu di rumah ya, aku lagi ngobrol sama orang tua aku. Aku ngobrolin soal kayak masa depan nih. Kayak nanti aku kuliah mau di sini, mau di sini. Nah, untuk tujuanku sendiri sebenarnya kuliah di luar negeri ya. Di luar negeri. Nah, untuk jurusan ya pasti ada hubungannya sama seni gitu ya. Ada hubungannya sama seni. Dan itu aku ngobrolin sama orang tua aku. Aku ngobrolin segala macam panjang lebar, orang tua aku alhamdulillah setuju gitu. Kayak nggak ada komplain segala macam, asalkan sungguh-sungguh gitu ya. Sungguh-sungguh dijalanin. Itu akhirnya mulai dari situ kepilih tuh jurusan mau mana, mau lewat jalur mana segala macam. Dan itu apa ya? Kalau menurut aku bisa tuh. Kayak kalian misal jangan berpatok pada bukan maksudnya gini loh, kalian tuh jangan kayak merasa nggak punya passion. Benar. Nah ini buat orang-orang ya, passion guys. semua orang tuh pasti punya passionnya masing-masing. Jadi itu Dimulai dari hobi kalau mau nemuin passion tuh kan. ya bisa dari hobi atau mungkin ketika Kebiasaan. kita iseng. Kayak aku sendiri kan aku iseng tuh, Iseng gambar. iseng menggambar akhirnya jadi passion itu. Pasti ada tujuannya. Kalau Pada gambar apa tujuannya? Kalau aku sendiri ya gambar nih. Sebenarnya tujuan awalnya itu cuma buat hobi aja, Hobi. senang-senang mengisi waktu luang. Cuman setelah skill terus berkembang, akhirnya aku mulai mikir nih daripada skill cuma dipakai buat hobi, cuma buat ngabisin waktu luang, nggak bermanfaat gitu kan ya. Didalemin. Mending aku dalemin lagi, aku coba cari cara lagi biar lebih bermanfaat sampai akhirnya nemu satu jalan di mana aku mutusin buat jadi mangaka. Mangaka itu kayak komikus. Oh, Komikus iya, kayak iya. penulis komik yang gambar komik gitulah ya. Nah di situ tuh aku mulai belajar segala macam kan tentang komik ini. Oke. Gitu. Jadi ya dari iseng kecil aja kalian bisa nemu passion gitu, dan passion itu bisa kalian pakai untuk menentukan jurusan kalian apa nanti ketika kuliah. Benar. Itu Pakai. Berarti awal perawalan gambar tuh bukan karena ngeliat orang ya? enggak. Maksudnya kalau diri aku kan, aku jujur kalau masalah seni, kamu seni gambar, Iya. kalau aku seninya di main gitar. Kalau aku jujur aja pertama kali main gitar tuh aku ngeliatnya di orang kayak, wih, orang mau main gitar kayak keren banget gitu, tangguh. Aku juga kadang suka Iya, suka jadi ngerasa gitu. dengan hal kayak gitu tuh motivasi, jadi kayak wah, aku harus semangat belajar gitu. Kayak aku juga pernah gitu ngeliat video-video orang main alat musik tuh kayaknya aduh keren gitu ya, pengen coba gitu ya. Cuman nggak ada alat musiknya ya wes. Untuk itu sendiri gimana Ju? Untuk apanya tuh? Ya kayak mungkin udah mikirin passionnya atau mungkin udah nemu gitu. Kalau passion sih untuk sekarang sih kayak lebih ke game juga sih, lebih ke game gitu kan, ke game. Iya. Dan untuk ke yang lainnya nih sebelum terlalu itu sih, soalnya masih kelas 10 juga gitu ya kan. Tapi emang kelas 10 itu udah harus memikirkan passionnya ke depannya ya. Iya, coba udah mulai dicari aja lah. Iya, mulai dicari juga. Saya juga lagi berusaha mencari ya kan. Kemarin kan juara monolog tuh, itu passion Iya kamu tuh. kayak gitu. Bagus tuh. Oh iya, alhamdulillah Juara itu juga. Iya. Bisa jadi ya, saya Kemarin Ijul juara monolog berapa? Jul juara satu kemarin. juara satu. Shout out to Ijul. Mantap. ya. Tuh, saya nontonnya kayak Bisa ya dia bisa dia gitu loh. Iya. Temen kita ada yang lebih keren juga tuh monolognya. Dan dibantu. Oke. Sudah gitu passionnya. Iya. Oke. Segmen keempat, tekanan dan ekspektasi. Jadi gini, tekanan dan ekspektasi itu kamu semisal masuk seni budaya, jurusan seni budaya, tapi yang kamu ekspektasi adalah wah kayak ngeliat orang-orang pas kuliah lah kayak wah gambar, malah pas sesuai kan sama fakultas kamu. Iya. Ternyata pas kamu jalanin ternyata nggak sesuai, kayak ternyata kebanyakan teorinya bukan kebanyakan prakteknya.
Itu gimana cara Kalau itu tekanannya? Kalau itu aku nggak tahu ya, soalnya aku juga belum lulus segitu, belum masuk dunia kampus ya. Cuman kalau misalkan dilihat dari ekspektasi dulu nih ya, dari ekspektasi. Kalau sebenarnya ekspektasi yang menekan aku tuh bukan dari luar, jadi lebih ke diri sendiri sih. Jadi kadang ketika bukan kita sih, aku kalau misalkan pribadi nih lagi menggambar nih ya, gambarnya belum jadi padahal, cuman udah ngerasa kayak, kok nggak bagus gitu ya, kok nggak kayak orang-orang gitu ya, gambarnya bagus-bagus gitu. Itu tuh aku kayak apa namanya, bahasanya gimana sih, insecure kan sih. Iya. Kayak ngelihat orang bagus gitu, tapi kita sendiri malah ngebandingin. Maksudnya kayak ada orang yang lebih baik dari kita bandingin sama diri kita gitu. Oh iya. Apa sih sebutnya gitulah pokoknya. Oke. Kayak tuh orang bisa bagus, kok aku enggak gitu ya, segala macam. Jadi Tapi hal kayak gitu bisa jadi improve loh, biar naik ke atas. betul. Iya. Kayak aku mau ngerasa begitu kayak. Tapi Kadang akhirnya- orang kalau ngerasa insecure tuh ada dua reaksi. Satunya, pertama orang tuh reaksi kayak, ya udahlah, gua gini-gini aja lah, nggak usah lah, soalnya ada yang lebih bagus daripada itu. Tapi reaksi kedua tuh kayak, wah gimana caranya gue bisa ngebalap orang ini. Gitu. Nah, iya itu. Awalnya aku juga gitu. Awalnya aku tuh kayak merasa, udahlah, males gitu kan. Sama itu tuh pernah aku drop, aku nggak gambar itu sampai sekitaran 7 bulanan. 7 bulanan itu aku nggak gambar. Iya. 7 bulan tuh aku nggak gambar gara-gara ngerasa nggak pede gitu ya, skillnya nggak improve. Sampai akhirnya ketika aku udah ke sekolah gitu ya, atau mungkin ketika aku lagi scroll medsos aja, itu nongol tuh kata-kata segala macam sampai akhirnya termotivasi lagi dan mulai gambar lagi gitu kan ya. Dan dari situ ya improve alhamdulillah improve. Iya. Aku udah mulai tahu nih, salahnya di sini. Aku harus belajar dari sini segala macam. Jadi mulai terstruktur tuh di situ. Nah, untuk ekspektasi sih begitu. Jadi dalam diri sendiri kalau untuk aku pribadi, nggak dari orang luar, nggak kayak mungkin kalian teman-teman semua kayak merasa ekspektasi itu lebih menekan di luar, kayak misal nih orang-orang kayak mikir aku tuh harus baik, aku tuh harus hebat, aku nih harus ini, atau mungkin dari keluarga gitu ya. Kayaknya biasanya tuh tekanan dari keluarga ya yang agak apa bahasanya ya, agak nyelengking. Iya bener, kayak beberapa orang tua yang mungkin mau anaknya sembuh. Ya, cuman di itu bidang hal itu. Itu bukan berarti buruk ya. Orang tua kalian tuh mengharapkan yang terbaik buat kalian. Jadi benar-benar. gak apa-apa orang tua berekspektasi tinggi. Cuman Kalian merasa ke depannya juga kalau gitu. Terus nggak jadi dan jalan kalian sendiri, mau kalian penuhi ekspektasi orang tua atau mungkin yang penting jangan sampai kecewain lah gitu lah ya. Mau kalian ikutin ekspektasi orang tua atau mungkin kalian ingin membanggakan orang tua kalian dengan jalur yang lain. Jadi nggak ngikutin ekspektasi orang tua, tapi orang tua tetap bisa bangga gitu lah. benar. Nah, itu tuh salah satu jalur yang menurut aku aman gitu lah buat diambil. Ya. Tekanan, ya tadi bener, tekanan dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Iya. Gitu. Asal kita mau mengerjakannya itu kan. Iya, asal kita mau mengerjakannya aja. Gitu. Oke. Segmen terakhir itu ada tips nggak sih buat teman-teman kita yang mendengarkan? tips tentang yang pertama tadi yang passion. Kalau kita susah cari passion kita buat nanti kuliah tuh gimana? Iya, kayak gitu. Ada tipsnya nggak kira-kira? Gini, aku masih SMA, masih kelas 11 gitu ya. Jadi nggak terlalu aku nggak terlalu ngandelin pengalaman. Bukan gitu juga. Maksudnya kayak aku nggak bergantung pada pengalaman ngasih tips ini. Jadi kalian mau ikut enggak itu keputusan kalian sendiri. Cuman untuk tips dari aku sendiri sih, menurut aku coba pertama banget yang hal mungkin yang bisa kalian lakukan itu ketahui dulu potensi kalian itu di mana. Jadi kenalin dulu kalian harus lebih mengenal diri kalian sendiri gitu. Jangan sampai kalian merasa di bawah dari orang lain, kayak merasa rendah gitulah. Kalian harus cari potensi kalian di mana, harus cari kelebihan kalian di mana. Nah dari situ jika kelebihan atau potensi kalian itu didukung atau baik ya, itu kalian kembangin terus. Nah dari situ itu bisa jadi passion kalian atau mungkin bisa jadi bakat kalian gitu ya. Nah dari situ baru tuh
kalian mulai pikirin nanti mau kayak gimana ketika nanti milih jurusan kuliah, ingin kuliah di mana, di kampus mana. Nah itu jadi lebih gampang. Dan untuk aku sendiri awalnya begitu. Dan untuk seterusnya kalian harus mikirin nih kayak langkah-langkah atau mungkin kayak step by step itu kalian kayak gimana step by step ini ya menuju kuliah, mulai dari milih jurusan, terus juga kayak nentuin jalurnya mau lewat jalur mana, mungkin SNBT atau mungkin jalur mandiri atau gimana gitu ya, itu atau mungkin beasiswa gitu ya, itu kalian pilih sendiri. Tapi untuk aku sendiri, aku nyiapin banyak plan, jadi kayak nggak cuma satu plan gitu aja. Ada plan A, Iya, ada plan C. A, plan B, plan C gitu ya. Pokoknya banyak lah. Untuk Jadi sekarang kalau sih, misal kita nggak terima di jurusan ini, ada jurusan lain. iya. Kamu planning kan? Untuk sekarang sih aku ada sampai plan F. Apa aja tuh kalau A, B, boleh C, D, sebutin? E, F. Ada 6 plan. Boleh sebutin nggak? Singkat aja ya sebut ini ya. Pertama, plan A-nya apa? Plan A ini plan utama. Tapi plan jurusan atau plan universitas? Plan ini gimana ya? Kalau untuk aku sendiri, plan ini nggak mengacu ke tempat kuliah atau kayak universitas, tapi lebih ke Jurusannya? tujuan. Enggak, lebih ke tujuan setelah lulus SMA tuh mau ngapain. Oke. Nah itu aku sediain beberapa plan. Plan yang utama tuh ada tuh. Jadi aku pengen kuliah di Jepang gitu ya, di Itu plan A. Plan A. Iya, plan A, plan utama. Plan utamanya kuliah di Jepang. Kalau kalian mau cari, ada tuh kampus di daerah Kyoto. Itu namanya Kyoto University of Art. Itu kayak kampus kayak khusus gitulah untuk orang-orang yang menekuni bidang seni gitu. Dan di situ ada jurusan yang aku incer, yaitu jurusan manga gitu. Dan ada di situ khusus. Nah untuk kayak jalur-jalurnya ya aku pastinya untuk jalur utamanya ngincer beasiswa dong, karena melihat dari biaya biaya kesananya gitu ya. Jangankan biaya kuliahnya, biaya kesananya dulu tuh udah mahal banget kan ke Jepang tuh. Jadi kayak aku ngincer beasiswa, dan beasiswa utama itu kalau kalian mau cari, mau tahu itu ada beasiswa Max namanya. Atau Mengoku apa tuh pokoknya bahasa Jepangnya adalah beasiswa Max. Kalian jadi beasiswa itu tuh biayanya itu benar-benar ditanggung sama pemerintah Jepang, mulai dari tiket pesawat, terus uang kuliah. Itu programnya. Iya, itu program pemerintah sana, pemerintah Jepang. Jadi beasiswa Max itu menanggung biaya tiket pesawat pulang pergi itu, terus biaya kuliahnya juga, terus juga kalian bahkan dikasih uang saku per bulan. Uang saku per bulan itu ada. Berapa? Sekitaran Berapa yen? ya? Kalau Jepang yen kan bener? Iya, yen. Sekitaran 14.000 apa? Aku lupa. Pokoknya ada tuh 10.000 lebih lah yen. 10 apa 100.000 gitu, lupa. Coba deh cari nanti kalian. Lumayan itu mah buat beli nasi padang. Nasi padang mah lewat itu. Oh, iya, lewat ya. Udah ke restoran ramen aja itu. Iya. Mahal tuh, gitu lagi levelnya. Gitu. Lanjut. Nah iya, aku ngincer beasiswa itu, cuman pastinya persaingannya ketat banget kan. Nah cuman tetap cobalah gitu ya, kesempatan gitu. Terus ada jalur lain kayak jalur mandiri. Nah jalur mandiri ini apa namanya, opsi terakhir. Oh enggak, sebelum jalur mandiri itu ada opsi sekolah bahasa. Sekolah bahasa. Gimana? Jadi setelah kita lulus SMA, nanti kita daftar sekolah bahasa, terserah kalian mau targetnya di Jepang kayak, mau targetnya di Malaysia kayak, atau Singapura atau negara manapun. Tapi nggak tahu ya ada apa enggak ya. Kayak kalau di Jepang ada sekolah bahasa. Jadi kita Untuk Indonesia sendiri ada nggak nih apanya? sekolah bahasa itu? Nggak tahu deh. Kayak Kurang ya? orang Indonesia ngapain beli? Enggak maksudnya. Bukan. Bahasanya Indonesia. Bukan bahasa Bahasa asing. Oh iya. Maaf nih lagi puasa ini ya. Ngantuk ya. Iya lagi puasa, lagi ngantuk, lagi kurang konsen ya teman-teman, maaf semuanya. Silakan dilanjut. Iya, jadi sekolah bahasa dulu nih. Lulus SMA, sekolah bahasa Jepang ya. Sekolah bahasanya itu ada di sana, di Jepangnya. Tapi untuk biayanya ditanggung sendiri. Nah ini nih mahal nih. Iya. Opsi mahal bisa dibilang lah, opsi paling mahal. Di sekolah bahasa dulu, cuman dari sekolah bahasa itu kemungkinan kita buat lanjut ke kampus itu gede. Gitu. Jadi kayak apa sih bahasanya ya? Tiket VIP lah gitu lah. Udah pasti ke kampus gitu. Cuman biayanya mahal gitu. Sekolah bahasa dulu di sana sampai target N5 N1 gitu ya. Nanti baru lanjut kuliah. Nah itu biaya mahal. Dan untuk plan terakhir, opsi terakhir itu
eh aku S1 dulu di Indo. Ya, jadi nggak langsung S1 di Jepang. Jadi kayak aku di Indo dulu nih. Di Indo dulu. Kadang ada tuh standarnya, orang-orang bilang tuh kadang kalau memang mau di luar negeri standarnya tuh S1 di Indo dulu, S2 di negeri baru Iya. dia di luar negeri mah. Standarnya kayak gitu. Tapi kalau memang ya ekonominya mumpuni S1 aja langsung di luar negeri. Iya. Nah, jadi S1 dulu nih di Indo nih. Sambil kerja part time gitu lah ya. Kerja sampingan gitu. Sampingan bisa. Kerja part time, ngumpulin uang segala macam, dana buat nanti ketika S2 ke luar negeri, ke Jepang gitu kan. Terus untuk plan-plan sisanya ya kayak nggak langsung kuliah tapi kayak kerja dulu atau mungkin kayak S1 S2 di Indo gitu ya, kayak pokoknya kemungkinan yang bakal terjadi, yang mungkin terjadi ketika nggak lolos ke Jepang itu aku pikirin. Jadi kalian kalau misalkan mau mikirin masa depan, jangan cuma mikirin satu jalur lurus doang. Itu mah apa ya bahasanya? Bullshit doang kata-kata. Iya. Bullshit doang. Bullshit kayak masa depan itu kita nggak tahu. Jadi kayak kita harus bisa coba tebak-tebak atau minimal kayak coba prediksi gitu lah ya. Coba prediksi kalau misalkan ini gagal nanti harus ngapain, ini gagal harus ngapain, ini gagal harus ngapain. Pokoknya harus siapin banyak plan lah biar nanti ketika satu rencana gagal kalian tahu harus kemana. Jadi kayak biar nggak satu plan gagal kalian malah jatuh, malah terpuruk, malah frustasi, stres segala macam. Jangan gitulah, itu bahaya banget soalnya. Nah itu sih untuk plan-plan aku. Ada F cuman ya garis besar gitu. Kalau nggak kuliah kerja, kalau nggak kerja dulu ya bisa mungkin plan akhir tuh kayak agak nganggur gitu ya. Nganggur ya ada F. Banyak plannya banyak F. Kalau didetailin, episode-nya bakal 1 jam lebih nih. Jangan capek. Ijul ada nggak plan-plan kayak gini nih kuliah? Boro-boro pikirin aja enggak. Ya kan masih kelas 10 ya. Iya kelas 10 tapi Bapak ya itu ya Tapi ada nggak tuh yang passion yang Ijul sukain? Passion misal nanti kuliah aku mau ngambil ini gitu. aduh gimana ya, Apa gitu yang kepikiran? nggak kepikiran sama sekali sih. Coba hobi Ijul apa? Diam. Kenapa selalu game? Apa kan ada yang lain yang Mungkin mau coba di itu juga ya, public speaking. Public speaking tuh. Iya, Tapi public itu speaking keren bagus. sih. Public Iya. speaking bagus. Public speaking tuh masuk ke Ilkom ya? Iya, itu pun jujur public speaking tuh ini peluangnya banyak loh. Mau bisa jadi kayak apa ya, public figure mungkin nanti kayak yang apa sih bahasanya, wakil rakyat atau wakil orang-orang itu, gitu lah. Kalau itu lebih tinggi lagi berarti ke fakultas hukum, lebih ke hukum. Iya, lebih ke hukum. Cuman kan tetap butuh speak up kan, butuh apa namanya, public speaking bagus gitu. Benar-benar. Oke. Banyak kok peluangnya. Coba dicari aja gitu. Oke. Tadi terakhir segmennya ini ya. Seru banget kita ngobrol hari ini. Oh iya, satu lagi. Apa tuh? Nih, kalian teman-teman jangan takut mencoba. Serius kata aku, jangan takut mencoba. Kalian kalau misalkan takut mencoba, kalian bakal stuck di situ-situ aja. Jadi ya, kalian harus berani mencoba, berani melangkah nih. Kalau misalkan kalian malas melangkah, ya coba jalanin aja dulu nih, 1 menit, 2 menit, nanti keterusan dah. Serius, kalau kata aku mah ya. Sesuai sama yang kepribadian kalian yang mau ya. Iya. Ya intinya seru banget obrolan hari ini. Kita tadi pertama ngobrol apa aja sih? Pertama. Bingung untuk memilih jurusan itu adalah hal yang normal ya. Iya. Gak apa-apa bingung, tapi asal kalian bergerak. Jangan kalian bingung tapi kalian diem juga. Aduh itu. Aku bingung tahun-tahun. Iya. Bingung dari Gak apa-apa kalau bingung, SMP. kalau bingung kita mikirin kuliah nggak apa-apa itu. Iya, Bingungnya bingung bermanfaat. Tapi kalau udah bingung tapi yaudahlah bingung. kalian jangan percaya tuh omongan-omongan orang yang bilang, oh pendidikan nggak penting, ngapain pendidikan sekolah, nggak penting, mending iya. mending apa, mending apa, mending green. Apa? Ya itulah. Pendidikan tuh penting guys, Iya, jangan benar. kalian tinggalin. Iya. Sama aja mau orang berduit tapi nggak ada pendidikan pun adabnya nggak ada kan. Udah terlalu jauh itu melancongnya. Oke ya, aduh maaf nih jadi jauhan. Seru banget nih. Dan ya teman-teman setelah nonton ini semoga lebih bermanfaat ya. Semoga kalian yang bingung mau kuliah di mana, cari passion ya dari sekarang guys. Intinya sebelum kalian kuliah ya. Kuliah tuh umur berapa sih? Umur Kuliah. 19 ya?
Ya 19. paling cepat 19 20. Iya, ya intinya sebelum kalian umur 19 teman-teman harus pikirin mau kuliah di mana, passionnya di mana ya, kayak gitu. Bikin bangga sendiri dan bikin bangga orang tua. Betul. Jangan dengerin lah temen ya orang-orang sekitar mau kalian bilang apapun. Mending kalian fokus, yang penting nanti sukses. Sukses. Amin. Ya intinya gitu aja. Terima kasih Kak Abda. Ya, terima kasih. Bermanfaat banget nih hari ini nih. Jadi dapet ilmu baru kan. Ya. Oke. Ya. Terima kasih juga ya udah undang aku ke podcast ini ya. Ya, seru banget sih obrolannya sih. Ini seru banget. Langsung aja, Rusman. Ya. Oke, terima kasih Ya, teman-teman terima kasih semua. teman-teman semua yang udah nonton. Saya Baim. Dan saya Hafizul. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.